Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriska Dia Ayu Pramesti dengan NIM D222020020984 dari kelas D2223. Di sini saya akan menjawab soal tentang anatomi, fisiologi, histologi, patologi, patofisiologi, sistem digestif. Yang nomor 1, sebutkan macam histologi dari sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia. Struktur histologi umum saluran pencernaan. Saluran pencernaan umumnya mempunyai sifat struktural tertentu yang terdiri atas 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa, submukosa, lapisan otot, dan lapisan serosa. Yang pertama, saya akan menjelaskan lapisan mukosa terlebih dahulu. Lapisan mukosa terdiri atas epitel pembatas, lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe dan sel-sel otot polos. Kadang-kadang mengandung juga kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid. Dan yang ketiga, muscularis mucosae. Yang kedua ada submukosa. Submukosa terdiri atas jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe. Plekus saraf submukosa atau juga dinamakan Meissner dan kelenjar-kelenjar dan atau jaringan limfoid. Dan yang ketiga ada lapisan otot tersusun atas satu sel-sel otot polos. Berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 2, yaitu sublapisan menurut arah utama sel-sel otot, yaitu sebelah dalam atau dekat lumen, umumnya tersusun melingkar atau sirkuler. Pada sublapisan luar kebanyakan memanjang atau longitudinal. Yang kedua, kumpulan saraf yang disebut plekus myenterik atau Auerbach yang terletak antara 2 sublapisan otot. Dan yang ketiga ada pembuluh darah dan limfe. Saluran pencernaan yang keempat ada serosa. Serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas jaringan penyambung jarang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa. Dan yang kedua, epitel gepeng selapis atau mesotel. Soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 macam penyakit pada sistem digestif yang disebabkan dari infeksi bakteri atau virus atau protozoa atau parasit. Yang pertama ada ektoparasit. Ektoparasit adalah jenis parasit yang hidup di kulit manusia dan mendapat makanan dengan cara menghisap darah manusia. Beberapa contoh dari ektoparasit adalah, yang pertama ada Pediculus humanus capitus, yaitu kutu rambut yang menyebabkan kulit kepala terasa gatal. Dan yang kedua ada Thyrus pubis, yaitu kutu kemaluan yang membuat kulit kemaluan terasa gatal, mengalami iritasi dan terkadang menimbulkan demam. Dan yang ketiga ada Sarcoptes cabiei, yaitu tungau penyebab penyakit skabies atau yang kedua ada kolera. Penyakit ini menyebabkan penderitanya mengalami diare secara tiba-tiba dan sering, dehidrasi, mual dan muntah, serta kram perut. Penyebabnya karena infeksi bakteri Vibrio cholerae yang memproduksi racun CTX, sehingga menyebabkan tubuh sulit menyerap air dan dikeluarkan dalam bentuk diare. Penularan bakteri ini bisa berasal dari makanan laut dari perairan yang terkontaminasi dan tidak dimasak hingga matang. Jika mengalami gejala tersebut, segera dapatkan pertolongan medis. Yang ketiga ada Giardia intestinatis. Protozoa ini berproduksi pada usus halus, menyebabkan penyakit yang disebut giardiasis atau diare. Memiliki nama lain Giardia duodenalis atau Giardia lambia. Giardia intestinalis ditemukan di permukaan tanah, makanan, atau air yang telah terkontaminasi dengan kotoran dari manusia maupun hewan.